dikira jalan sama omnya atau sama kakaknya gitu. Gimana tuh menanggapi kayak gitu? Dimana kau kini, aku ingin menjadi pelabuhan cintamu dan cinta terakhirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Thanks ya yang sudah mau mampir ke channel kami. Nah, kali ini kita mau ngobrol bareng suami. Hai. Kenalin, ini suami aku. Nah, insya Allah kedepannya channel ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalaman kita sebagai suami istri. Ada yang penasaran? Atau bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang mau nikah? Boleh tonton ya, saksikan berikut ini. Disclaimer dulu, kita bukan ekspor atau konsultan pernikahan atau apalah itu namanya ya. Di sini kita hanya berbagi pengalaman seputar pernikahan kita nih yang masih usia pernikahan masih muda, usia 1 tahun 6 bulan. Bolehlah kita sharing-sharing di sini ya. Oke, tidak berlama-lama, kita mulai saja. Kali ini kita mau membahas tentang beda usia pasangan suami istri. Kira-kira ada tidak ya usia ideal untuk pernikahan? Mungkin kan ada yang bertanya-tanya yang mau nikah kira-kira bagaimana ya? Ataukah hanya beda 1 tahun atau seumuran atau bagaimana? Ya, oke, kita langsung saja ya. Kita tanya ke suami aku dulu deh. Menurut kamu bagaimana, A? Apakah ada usia ideal untuk kepernikahan gitu? Kalau menurut aku case by case beda ya. Misal kita kembali ke zaman Rasul, beliau kan dengan Sayyidah Khadijah juga umurnya berbeda 15 tahun, karena kan ketika itu Rasul berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Jika kita kembali ke zaman sekarang, let's say ada selebriti misalnya anak Ashanti misalnya gitu ya. Oh iya. Itu juga kan umurnya berbeda di atas 10 tahun. Tapi aku juga nemu teman-teman yang pernikahannya itu memang seumuran gitu. Jadi in general kalau menurut aku tidak ada standar yang baku apakah yang laki-lakinya harus lebih tua atau perempuannya lebih muda atau sebaliknya, atau mereka harus seumuran. Tapi kalau di circle kita itu maksudnya yang terdekat ya, yang aku tahu biasanya memang laki-lakinya lebih tua. Contoh, kakek sama nenek aku itu usianya lumayan jauh. Kemudian ayah sama ibu aku juga perbedaan umurnya sekitar 10 tahunan juga. Kalau di keluarga kamu gimana? Oh iya. Sebenarnya sih kalau di keluarga aku ya, karena aku kan memang dibesarkannya di Betawi gitu ya. Jadi aku manggilnya Nya Babeh ya. Itu sama sebenarnya usianya jauh, beda 10 tahun sampai 12 tahun. Lalu di abang-abang aku, empok-empok aku, ya kalau empok itu ya untuk kakak perempuan. Kalau abang itu kakak laki-laki. Iya, Sama ya? Abang sama. Iya, tapi bedanya juga jauh juga. 5 tahun, 6 tahun gitu. Kalau Oh. kita berapa? Kalau kita bedanya berapa tahun ya? Kamu tahun berapa sih lahirnya? Aku itu ya Tahun berapa? lahirnya itu kira-kira tahun 1900. Sama dong sama aku. Makanya beda jauh. Kita Gimana itu sih? kalau nggak salah bedanya sekitar 7 tahun ya. Bohong tahu. Masa sih? Jadi nih ya, waktu aku jadi inget nih waktu pertama kali ini pendekatan dulu. Jadi suami ini bilangnya tahun 89. Tapi nggak kelihatan kan? Kamu juga percaya aja Iya sih. aku percaya. Nah, jadi memang seusia kakak aku ya, abang gitulah ya, kakak abang gitu, seusia beda 7 tahun gitu teman-teman. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sekarang misal ada perempuan umurnya 20 tahun
terus laki-laki ini umur 30 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, misalnya 5-10 tahun kemudian, tetap aja yang perempuan itu dipanggilnya ibu, laki-lakinya dipanggilnya bapak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian misalnya 10-20 tahun kemudian, ketika umurnya 60-70 tahun, tetap aja yang satu dipanggilnya nenek, yang satu dipanggilnya kakek. Dalam beberapa kasus, sering juga kita temui kalau misalnya yang usianya lebih muda, justru pemikirannya jauh lebih dewasa daripada yang usianya lebih tua gitu. Jadi kalau menurut aku perbedaan itu tidak terlalu bermasalah sih kalau menurut aku gitu ya? iya tidak terlalu berpengaruh besar gitu. Ini menurut aku sih. Oh ya, kamu pernah nggak lihat gitu kalau kita ke mall atau kemana gitu ya, kan ada tuh yang usianya lebih jauh gitu ya, atau dikira jalan sama omnya atau sama kakaknya gitu, gimana tuh menanggapi kayak gitu? Kalau menurut aku orang lain itu boleh berpendapat apa saja, mereka kan juga punya pemikiran, punya mata juga gitu ya. Tapi kembali lagi yang menjalani itu kan pasangan itu sendiri ya. Jadi maksudnya ya kita sendiri yang menjalani gitu. Jadi istilahnya kita bahagia ya kita yang merasakan gitu. Terkadang ya namanya pernikahan gitu kan ada sedikit-sedikit masalah ya, kita juga yang nantinya insya Allah berusaha untuk menyelesaikannya, mencari jalannya, mencari solusinya. Jadi kalau menurut aku pandangan orang bisa saja berbeda, tapi tetap saja yang menjalani kan pasangan itu sendiri. Iya, setuju sih, agree. Sebenarnya sih kalau menurut aku nggak ngaruh ya antara perbedaan usia itu, mau yang perempuannya, bahkan ada yang perempuannya lebih tua gitu usianya, ya nggak jadi masalah sih. Yang terpenting itu cara adaptasi kita. Jadi setelah kita nikah itu kan perlu ada adaptasi ya, karena dua kepala itu kan berbeda, pemikiran juga berbeda. Jadi perlu adaptasi aja sih sebenarnya itu. Kebiasaan juga ya, kebiasaan iya. juga kan berbeda. Misalnya betul. lingkungan aku seperti apa, kemudian lingkungan kamu juga seperti apa. Latar belakang juga nggak sih? Ya, latar belakang juga biasanya berbeda. Itu juga memang perlu adaptasi gitu. Betul, karena kan aku juga di daerahnya berbeda. Kalau AA nih dari Garut gitu ya, kalau aku kan memang agak gimana gitu, cara bicaranya juga beda gitu. Iya. Jadi harus saling adaptasi aja. Kita kan udah nikah 1 tahun ya, kurang lebih udah 1 tahun ya. Kira-kira apa nih kebiasaan dari aku gitu yang kamu contoh gitu, atau gimana? Biasanya sih yang paling terlihat itu adalah masalah Masalah dulu. Jadi kalau dulu memang manajemen keuangan aku itu memang kurang bagus ya. Jadi istilahnya dapat uang segini ya, aku misalnya mau beli satu barang ya udah tinggal beli aja gitu. Cuma kalau sekarang kan kita harus diskusi dulu kira-kira barang ini penting atau tidak, kemudian butuhnya mendesak atau tidak gitu. Itu sih yang paling aku harus beradaptasi adalah tentang itu. Kalau iya bener ya. iya, Ya, dan karena terus kan kadang juga kalau dulu kan aku mungkin lebih sering keluar dengan teman-teman gitu ya. Eh, sering keluar sama teman-teman. Kalau sekarang ya aku yang ikut atau gimana? ya kadang-kadang ya istri diajak gitu, atau misalnya kalau ada acara atau misalnya kumpul-kumpul ya aku tetap kumpul kan. Cuma maksudnya lebih lebih kasih kabar aja gitu. Kalau dulu kan masih sendiri kan ya, maksudnya mau pergi ya pergi aja gitu sih. Iya sih, benar, sepakat. Iya, kalau aku sih lebih bener, biasanya kalau perempuan gitu kan ya, biasanya memang kalau mengatur keuangan itu lebih rapi gitu ya. Jadi ya aku sering gitulah, saling diskusi aja gitu kan, untuk masa depan juga, tabungan dan lain-lain gitu, yang harus diprioritaskan yang mana gitu. Kalau nongkrong memang biasanya aku juga sering kumpul-kumpul. Kalau
Kalau sebelum nikah ya sekarang ngumpulnya jadi bareng. Jadi Iya. jadi ikut, kalau teman suami aku juga ikut, jadi kenalan juga gitu. Jadi lebih banyak ilmu lah ya, banyak teman, banyak silaturahim, banyak rezeki gitu kan ya. Amin. Iya. Amin, ya rabbal alamin. Tadi kan kita sudah lihat lah ya problematika di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya di keluarga kita, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya beda usia itu di pernikahan kita? Menurut kamu gimana? Kalau buat aku sih tidak terlalu berpengaruh besar ya, karena ya kita juga kan maksudnya bukan usia-usia yang remaja gitu ya. Kita juga ya insya Allah bisa berpikir gitu, ketika ada masalah kita juga berdiskusi gimana mencari solusinya. Jadi kalau menurut aku perbedaan usia itu di pernikahan kita bukan apa ya namanya, bukan sesuatu hal yang no big deal lah gitu istilahnya, bukan sesuatu hal yang harus dipermasalahkan. Kalau Gitu menurut ya. kamu gimana? Kalau aku juga sama sih sebenarnya. Tidak ada patokan harus berapa sih ya usia ideal pernikahan gitu, perbedaan usia yang ideal gitu ya. Yang terpenting itu adalah cara beradaptasi kita setelah nikah gitu. Jadi misalkan kan kita dua kepala ya yang berbeda gitu, cara pemikirannya berbeda. Tapi yang perlu kita beradaptasi itu seperti misalnya contoh kebiasaan, lalu latar belakang juga. Lalu ada misalnya di dalam pernikahan itu kan ada suami dan istri. Jadi ketika ada keinginan istri yang misalnya itu menurut suami tidak prioritas gitu, ya kita sebagai istri mendengarkan dan egonya itu diredam. Gitu aja sih menurut aku. Jadi menurut kamu apa nih kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini? Jadi kesimpulannya, beda usia ketika akan memasuki jenjang pernikahan adalah yang pertama, tidak ada patokannya, apakah harus seumuran atau misalnya salah satunya lebih tua atau lebih muda. Kita tidak bisa generalisir seperti itu, karena toh setiap pasangan pasti mempunyai keunikannya masing-masing. Yang kedua, yang penting bisa beradaptasi karena kan akan tumbuh bersama. Yang ketiga, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pengaruh beda usia di pernikahan kami tidak berpengaruh. Jadi gitu teman-teman kesimpulannya. Menurut kami beda usia itu tidak terlalu berpengaruh signifikan gitu. Jadi ini untuk kaula muda yang mau menikah gitu. Menikah itu kan ibadah ya. Iya. Jadi sebaiknya udah langsung aja kalau mau nikah. Tapi harus ada yang dipikirkan juga, misalnya segala macam itu ya disiapkan. Iya. Jadi untuk jadi pernikahan yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah itu perlu mental juga, perlu ilmu juga. Salah satunya kan seperti ini ya, mendengarkan sharing-sharing berbagi pengalaman itu bisa jadi inspirasi juga gitu. Semoga ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan untuk kita supaya lebih semangat lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan teman-teman, kalau ada yang punya ide kira-kira video selanjutnya itu kita mau bahas topik apa ya, boleh ya di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Kita tunggu, semoga bisa jadi manfaat ya. Teman-teman jaga kesehatan ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng suami. Ini ya suami aku, kenalin. Nanti insya Allah Apalin? aduh, Apa ya istilahnya? Itu tidak seperti yang sudah dijelaskan tar tadi. dulu, 3, 2, 1. Usia. Kok nyababe sih? Biarin aja, biar dramatisir, biar apa? Biarin. Kalau aku jadi lupa, biar natural aja. Biarin. Ulang lagi ya. Yang lucu-lucu gitu nggak ada apa? Jokes gitu. 3, 2, 1.
Iya, menurut aku sama sih. Tapi kalau menurut aku sih bagaimana? Menurut aku meriam apa? Kak.